Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kaifa halukum syabab? Masyaallah ya. Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Baik, anak-anak yang saya banggakan ya, supaya lebih khidmat lagi ya. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh saudara kita Helmi ya, dipersilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya bisa angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, seperti biasa kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, terkait bab yang selanjutnya, yaitu ketentuan waris di dalam Islam. Tapi sebelum itu Bapak coba cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir? Ada? Baik. Saya cek dulu kehadirannya ya. Ada Agil di sini? Ada Alif, Ananda, Andi, Azmi, kemudian Zikri, Izin, kemana? Sakit? Baik, ya, syafahullah. Fajar, kemudian Fikri, Firman, Helmi, Ihsan, Jessica, ya, Gilan, Muhammad Ramzi. Sakit? Dua orang yang sakit. Rifat sakit. Masya Allah, 3 orang ya. Syafahumullah. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali dan supaya mereka bisa kembali belajar bersama kita semua ya. Kemudian Sabik, Ridwan, Rizki, Rozan, Ukasyah. Ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya hadir kecuali 3 orang dikarenakan sakit. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, insyaallah pada pertemuan kali ini ya, kita akan sebagaimana tadi disampaikan akan membahas terkait ketentuan waris ya, di dalam Islam. Dan insyaallah untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait ketentuan waris di dalam Islam supaya kita bisa nantinya di kehidupan kita sehari-hari nanti, apalagi di masyarakat ya tentunya. Nah, ini bisa kita praktekkan di kehidupan di masyarakat kita. Ya. Baik, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, untuk pembelajaran kali ini kayaknya masih suasana ini kurang semangat. Coba kita inikan dengan tagline dulu, boleh ya? Boleh ya, tagline dulu ya. Oke, semuanya berdiri dulu, coba berdiri dulu semuanya. Nah. Masih ingat kan tagline ya? Masih. Ya, ada berapa tagline kita? 2 tagline ya? Baik, ada 2 tagline. Berarti tagline pertama dan tagline kedua. Oke ya. Sip tagline. Oke, masih kayaknya semangatnya masih kurang ini ya. Baik, sekali lagi ya. Sip tagline. Oke, sip tagline 2. Saya bisa, kudu bisa, pasti bisa, bisa. Oke, sip, silahkan duduk kembali ya. Baik, berarti semangatnya sudah mulai nih ya. Sudah mulai semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan ketentuan waris di dalam Islam, mungkin di antara kalian ada yang pernah membaca atau mengetahui bagaimana sih ketentuan waris sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau
Baik, silakan Ananda Fikri. Oke, jadi sebelumnya sebelum datangnya hukum Islam terkait warisan, yang saya Baik. ketahui di zaman jahiliyah, terutama di daerah Arab, untuk warisan sendiri itu tidak diwariskan kepada wanita, dan juga istri dari yang ditinggalkan oleh bapak itu bisa diwariskan kepada anak juga yang lainnya, yang mengandung banyak ketidakadilan kepada suatu pihak dan menguntungkan pihak lain. Baik, oke, terima kasih. Kita plus ya. Masya Allah ya, bagus ya. Nah, jadi tadi sebenarnya disampaikan bahwa ternyata ya ketentuan waris sebelum datangnya Islam tadi disampaikan bahwa perempuan itu tidak sama sekali mendapatkan harta warisan. Kemudian yang kedua, bahkan gitu kan, istri atau istilahnya apa? Istri-istri ya, wanita-wanita itu bisa menjadi atau bisa diwariskan kepada orang lain, kepada anaknya, kepada yang lainnya. Kemudian tadi juga disampaikan yang ketiga, tidak adanya keadilan dalam pembagian waris ya, terutama tadi pas di zaman jahiliyah. Baik ya. Nah, itu apa namanya? Gambaran umum terkait bagaimana ketentuan waris sebelum datangnya Islam. Sehingga nanti kita ada gambaran nih bagaimana, dan kita akan kaji bagaimana pembagian waris atau ketentuan waris di dalam Islam. Baik. Mungkin ada lagi, ini saya juga kasih pertanyaan lagi terkait, mungkin ada kasus, pernahkah kalian menemukan kasus ya, pembagian warisan yang ada di lingkungan kita? Ya, ada nggak? Ada yang mau angkat tangan? Ada pernah yang tahu mungkin bagaimana pembagian waris di lingkungan apa? Di lingkungan sekitar, atau mungkin secara luas bagaimana ketentuan waris yang ada di Indonesia yang tersebar, budaya-budaya di Indonesia, bagaimana pembagian warisnya? Ada yang mau ini? Ada yang tahu? Oke, Azmi silakan. Biasanya di Indonesia atau di sekitar kita pakai sistem bagi rata. Pakai sistem bagi rata, ya. Baik ya. Kita ulas lagi buat saudara kita. Baik. Ada yang lain? Oke, silahkan Ananda. Jadi dari berdasarkan beberapa hal yang saya ketahui, Iya. jadi pembagian di Indonesia itu tidak, maksud saya tidak menurut aturan Islam. Kan aturan Islam kalau misal ada anak bisa hapus yang lain. Jadi selama masih kerabat gitu saya. Jadi bisa selama masih kerabat kita dapat bagian gitu. Oh, kita dapat bagian. Taib ya. Oke, kita lagi untuk Ananda. Mungkin ada dua tadi terkait apa namanya budaya yang tersebar di Indonesia secara luas, mungkin tersebar di sekitar kita semua. Yang pertama tadi bahwa kebanyakan masyarakat kita meskipun mayoritas adalah kaum muslimin, tetapi membagikan warisan dengan rata ya, sama rata. Kemudian yang kedua tadi bahwa pembagian waris di lingkungan kita itu gitu kan, yang penting ada apa ya, ada hubungan kekerabatan ya, ada hubungan kekeluargaan, itu wajib diberikan jatah warisan. Nah, nanti kita akan tinjau ya bagaimana antara pembagian waris atau ketentuan waris di zaman jahiliyah, kemudian bagaimana ketentuan waris yang tersebar di lingkungan kita akan bandingkan, kita akan analisis dengan apa? Dengan ketentuan waris di dalam Islam. Apakah sudah sesuai atau tidak? Nah, mungkin nanti juga bisa kita ini kan bagaimana solusinya. Kalau memang sesuai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak sesuai, mungkin nanti bisa apa namanya? Bisa kita carikan solusi. Bagaimana masyarakat ini supaya paham terkait masalah warisan atau ketentuan waris di dalam Islam. Baik, anak-anak yang usah banggakan. Oke, di sini kita bisa lihat sebagai pembukaan ya, yang mana nanti insya Allah kita akan untuk pembelajaran kali ini kita akan bagikan kelompok, ya, dibagi kelompok di antara kalian supaya apa namanya
kalian belajar untuk menggali informasi, menggali terkait hukum Islam, bagaimana seharusnya hukum Islam, terutama pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini terkait pembelajaran ketentuan waris di dalam Islam itu seperti apa, ya. Untuk gambaran umumnya bahwa pembelajaran waris di dalam Islam ini, ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan dasar hukum pokok, ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, kemudian surat An-Nisa ayat terakhir, ya. Nanti kita akan kaji bersama-sama, ya. Tapi untuk pembelajaran kali ini kita akan fokuskan pembelajaran dengan diskusi, ya. Maka Ustadz inginkan kepada kalian supaya terjalinnya diskusi yang baik, ya. Kita akan bagi di sini menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Yang nantinya akan mengkaji, menggali informasi dengan tugas-tugas pembelajaran yang terkait dengan ketentuan waris di dalam Islam, ya. Baik, untuk itu coba kita kelompokkan, ya. Coba kita pindahkan buat segi 4 kita pindah, kita buat kelompok langsung, ya. Kita buat kelompok langsung. Nah, ini bisa dipindahkan, silakan. Di sini Ustadz ada 4 lembar kerja sebagai bahan untuk diskusi, ya. Jadi insya Allah kita akan belajar diskusi di sini untuk pembelajaran ketentuan di sini. Kalian diskusi, ya, diskusi dengan teman-teman kalian dengan materi tema yang sudah Ustadz tentukan. Kemudian silahkan digali informasinya dengan bahan-bahan yang ada, bisa pakai buku panduan, bisa juga memakai internet, ya kan. Kemudian juga nanti tidak lupa setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, hasil pengumpulan informasinya yang sudah dianalisis, kemudian nanti dipresentasikan dan disampaikan ke teman-temannya, ya. Nanti pun bisa teman-temannya pun bisa mengoreksi ataupun membantah ataupun istilahnya menambahkan, bisa, ya. Baik. Sekarang saya bagikan. Di sini ada lembaran untuk lembar kerja siswa di sini untuk kelompok 1, silahkan, ya. Nah, kelompok 2? Oh iya, boleh. Ini kelompok 2, kelompok 3, ya, dan kelompok 4. Ya. Oke. Di situ sudah ada ya. Sudah ada indikator yang harus dikuasai di situ, kemudian juga sudah ada langkah-langkahnya. Dan di situ pun sudah ada tugasnya apa yang harus didiskusikan oleh masing-masing kelompok, ya. Boleh menggunakan internet juga boleh, HP juga boleh dikeluarkan untuk sebagai media pembelajaran mencari informasi terkait bahan yang akan kalian diskusikan untuk masing-masing kelompoknya. Ya, boleh, silakan. Ustadz kasih waktu di sini sekitar kurang lebih 30 menit untuk kalian diskusi. Silakan. Bisa dengan buku panduan yang ada, boleh. Ada yang mau bertanya, boleh? Ada yang mau bertanya terkait tugas yang ini sudah paham atau belum? Boleh. Jadi pembagian tugasnya per tiap kelompok gimana sih? Pembagian tugasnya per tiap kelompok berbeda. Ustaz sudah bagikan materinya. Untuk tugasnya bisa dicek di sini. Ya. Untuk kompetensi dasarnya, ya, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. Nah, indikator yang pembelajaran yang akan harus diingat oleh kelompok 3, ya, yaitu menganalisis ahli waris dzawil furud dan bagian-bagiannya, ya, ahli waris dzawil furud dan bagian-bagiannya. Nah, di situ coba kalian diskusikan, ya kan, ahli waris dzawil furud itu siapa saja, kemudian bagian-bagiannya berapa, ya, bisa kalian diskusikan.
Ya, di situ juga ada buku panduan yang bisa ini kan, atau melalui media internet boleh, silahkan ya, dan kalian diskusikan. Kalau sudah selesai nanti bisa dipresentasikan di depan ya. Oke. Sudah beres anak hasil diskusinya? Sudah? Baik, untuk kelompok 1 sudah beres? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah beres juga? Oke. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Oke. Selanjutnya silahkan kalian persiapkan 1 orang ya. Persiapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, yang sudah kalian diskusikan dan analisis terkait bahan ajar yang sudah ditugaskan tadi ya. Oke, sebelum mempresentasikan, untuk mejanya coba dirapihkan kembali seperti tadi, silakan. Oke, Fikri Abdullah Syahid akan mempresentasikan hasil, silakan, hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Fikri Abdullah Syahid, perwakilan dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang apa itu hukum waris dan dasar hukum waris dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin menjelaskan sebab-sebab seorang mendapatkan warisan dan sebab-sebab seorang terhalangnya warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Satria. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Helmi, Agil, dan Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan pembagian warisan. Sekali lagi, asobah sababiyah adalah ahli waris yang menjadi asobah dengan sebab memerdekakan seseorang. Jazakallahu khairan kepada saudara kita ya, Fajar, yang telah mempresentasikan terkait asobah ya. Ini kelompok terakhir. Jadi alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing ya. Berarti kita akan tarik kesimpulan bahwa ketentuan waris dalam Islam itu sangat luar biasa ya. Ketika kita memperhatikan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah disampaikan terkait dalil-dalil ya, dasar hukum terkait ketentuan waris di dalam Islam, kemudian juga terkait ahli waris itu sendiri, ada yang tergolong zawil furud, ada yang tergolong asobah. Baik anak-anak, mungkin untuk pembelajaran hari ini ya, Ustadz cukupkan sekian. Dan mudah-mudahan tadi pemaparan dari teman-teman kalian dapat bermanfaat dan dapat diambil ilmunya dengan baik ya tentunya, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, supaya lebih khidmat lagi ya, pembelajaran hari ini kita akan tutup dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh saudara Helmi ya. Mangga silahkan. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa. Semuanya bisa angkat tangan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada Helmi yang telah menutup pembelajaran ini dengan doa ya. Maka dari itu pembelajaran ini sudah selesai. Ustaz ucapkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.